Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ryan Indra Pratama dari kelas SIPA 910 dengan NIM 10202225000176. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari yang diberikan oleh mata kuliah Sistem Basis Data, yaitu yang pertama membuat dua user dari nama mahasiswa, yang nomor dua adalah memberikan hak akses berbeda untuk masing-masing user pada tabel mahasiswa. Dengan user Raihan hanya insert dan user Indra itu hanya select. Dan yang ketiga adalah tambahkan hak akses kolom spesifik untuk user kedua pada tabel mahasiswa. Dan yang keempat adalah cabut hak akses dari kedua user lalu audit hasilnya dengan show grants. Oke, sebelumnya saya sudah membuat database dengan nama DB Kampus 10202225000176 yang dimana di sini ada mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Selanjutnya kita akan lanjut ke mengerjakan nomor satu, yaitu membuat user dari nama mahasiswa. Jadi untuk membuat user itu kita harus menggunakan create user Raihan host identified by. Oke, jadi di sini adalah komen untuk membuat user, yang dimana kita bisa asumsikan bahwanya create user ini adalah username dan identify ini adalah password. Jadi kita membuat username dengan nama Raihan dan password dengan nama Raihan 123. Kita running. Oke, sudah terbuat. Dan yang kedua kita tinggal ubah. Indra di sini berarti kita buat. Oke, jadi sudah terbuat dua user di sini. Dan ini tuh user untuk apa? Untuk nanti kita testing apakah dia benar hak aksesnya hanya insert atau hak aksesnya hanya select. Oke, kita akan menunjukkan yang nomor 2, yaitu memberikan hak akses berbeda pada masing-masing tabel mahasiswa. Dengan user Raihan hanya insert, user Indra hanya select. Oke, jadi untuk memberikan permission itu kita bisa menggunakan komen seperti grant insert on db campus 1020 mahasiswa Oke, jadi di sini grant insert on db campus mahasiswa to Raihan localhost. Ini kita bisa artikan. Sebelum itu kita asumsikan bahwasannya ini adalah grants. Kita asumsikan bahwa grant ini adalah permission. Jadi kita memberikan permission insert di database kampus dengan table mahasiswa karena yang diminta adalah pada table mahasiswa. Jadi kita akan menggunakan table mahasiswa untuk Raihan at localhost. Seperti itu. Dan untuk menggunakan select kita tinggal ubah saja di sini. Grant select on db campus to Indra. Oke, sudah berhasil. Yang jelas saya bilang tadi, kita bisa asumsikan bahwasanya grant ini adalah permission. Jadi dia memberikan permission select di database kampus dengan tabel mahasiswa untuk Indra.localhost. Oke, sekarang kita akan masuk ke masing-masing user. Itu dengan cara kita membuat new connection database, MySQL, dan kita berikan username tadi yang sudah kita buat dengan password Raihan 123. Dan satu lagi itu Indra dengan password Indra 123. Kita buat OpenSQL. OpenSQL script. Oke, kita ini adalah Oke, jadi kenapa kita membuat 3 di tempat yang berbeda? Karena kita bisa asumsikan bahwasanya di sini adalah admin page, yang dimana yang menggerakkan semua akses itu adalah admin. Yang 2 dan 3 ini adalah user itu sendiri. Oke,
harus menggunakannya interface-nya dulu. Oke, sudah berhasil. Di sini juga. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya, kan kita tadi sudah memberikan bahwasannya grant untuk si Raihan itu adalah grant insert. Kita akan mencoba insert di user Raihan dengan cara insert dengan cara insert into mahasiswa, terus dengan values kita lihat table mahasiswa ada apa aja. Di sini ada nim yang menggunakan varchar, artinya menggunakan ketik 2 156. Nama juga menggunakan varchar, artinya dia menggunakan ketik 2. Terus di sini jurusan menggunakan varchar juga. Dan selanjutnya ada angka, dia menggunakan int yang artinya int tidak perlu menggunakan ketik 2. Dan IPK juga sama, dia menggunakan, kita akan mengasih dia IPK 3.10. Oke, kita memberikan permission ini adalah insert, apakah bisa? Oke, jadi dia si Raihan ini dia bisa insert. Tetapi yang kita berikan tadi pada si Raihan ini hanyalah insert. Dia tidak kita berikan select. Apa yang terjadi jika kita menggunakan user yang diberikan hanya insert, kita gunakan select. Select from mahasiswa. Oke, jadi di sini muncul error, yang artinya ini sebenarnya bukan error, ini adalah sebuah teguran bahwasannya komen atau kata-kata select ini itu ditolak oleh si user dengan nama Raihan karena kita tadi di sini tidak memberikan izin atau permission untuk si Raihan ini menggunakan kata select. Oke, kita akan menggunakan kata select di user si Indra. Apakah bisa? Karena kita tadi sudah memberikan select, permission select di Indra ini. Oke, jadi dia bisa. Jadi si Indra ini karena kita sudah tadi kasih grant atau bisa kita asumsikan bahwasanya ada permission, kita memberikan permission select ke Indra, otomatis dia bisa menggunakan select. Tetapi apakah dia bisa menggunakan insert? Oke, sama seperti yang di Raihan tadi, dia tidak bisa menggunakan select. Sebaliknya, di user Indra ini, dia tidak menggunakan insert karena kita tadi mengasih dia grant atau permissionnya. User Raihan itu insert, user Indra itu hanyalah select. Oke, seperti itu. Jadi kita akan lanjut ke nomor 3. Tambahkan hak akses kolom spesifik untuk user kedua pada tabel mahasiswa. Cabut select penuh dengan kolom. Oke. Jadi untuk mencabut select penuh, karena kita tadi sudah memberikan si Indra ini adalah grant atau permission. Sekarang kita akan menarik permission itu dengan bagaimana caranya? Caranya kita menggunakan revoke. Revoke ini dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan itu seperti menarik kembali. Revoke select on DB campus from, harusnya kita menggunakan from Indra. Ya, jadi di sini bedanya memberikan permission sama tidak memberikan permission ini adalah di bagian grant dan revoke. Grant ini seperti kita memberi dia hak akses select ke si user, to user.
Sedangkan kita menggunakan revoke, kita akan menarik kembali selectnya di DB Campus dari user. Oke, dari to sama from dari user Indra. Oke, kita lihat. Grand definition for Indra. Mahasiswa from. Oke, di sini ada salah dikit. Kita sudah menarik kembali user atau permission si Indra ini menggunakan kata-kata menggunakan comment select. Kita coba di sini apakah dia bisa select atau tidak setelah kita tarik kembali permissionnya. Tadi kan kita menggunakan komen yang sama di sini apakah bisa. Oke, jadi select ini karena kita sudah tarik kembali, dia tidak bisa menggunakannya. Otomatis ya. Selanjutnya, kita akan memberikan permission hanya untuk kolom NIM, nama, dan jurusan. Untuk memberikan permission, kita hanya perlu menambahkan kurung buka dan kurung tutup dengan NIM, nama, jurusan. Oke, jadi untuk memberikan hak atau hak select spesifik, kita hanya perlu memberikan tutup buka dan tutup kurung di sini. Di sini dalamnya itu adalah hal yang ada di kolom. Seperti NIM, nama, jurusan, angkatan, IPK. Kalian ingin mengasih nama dia IPK saja atau angkatan saja, kalian harus mengisi di sini saja. Oke, selanjutnya kita akan mengetes apakah dia benar hanya IPK saja. Sebelum itu kita akan melihat apakah dia benar di nama jurusan. Coba dulu ya. Oke, dia bisa mengakses NIM. Selanjutnya kita apakah dia bisa mengakses nama? Dia bisa mengakses nama. Selanjutnya jurusan. Dia bisa mengakses jurusan. Selanjutnya adalah angkatan. Oke, jadi angkatan tidak bisa karena kita tadi mengisi hanya NIM, nama, dan jurusan yang otomatis. Untuk IPK itu dia tidak bisa. Seperti itu. Karena kita memberikan hak untuk membuat select hak spesifik di nama NIM jurusan. Dan kan tadi kita memberikan tidak menggunakan ini, itu artinya dia memberikan hak penuh spesifiknya di kolom mahasiswa ini. Karena kita menggunakan tutup buka dan tutup kurung dan mengisi kolomnya adalah NIM nama jurusan, dia bisa akses hanya 3 itu saja. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 4, yaitu mencabut hak akses dari kedua user, lalu audit hasilnya dengan show grades. Oke, jadi untuk mencabutnya itu sama seperti tadi. Kita menggunakan revoke saja. Menggunakan revoke. Revoke insert. Revoke insert dari user. Raihan. Jadi sini kita akan mencabut hak akses seperti yang saya jelaskan tadi. Revoke ini adalah menarik kembali hak akses insert di DB dan di tabel mahasiswa dari user raihan.localhost. Oke, dia sudah tercabut. Sudah tercabut dan kita lihat di sini apakah dia bisa. Kita lihat show grants karena tadi kita diperintahkan untuk lalu audit hasilnya dengan show grants. Show grants for user di raihan.
Net sudah tidak add localhost. Oke, karena ini adalah ya, ini adalah komen dari admin. Oke, jadi dia tidak mempunyai grants atau permissionnya. Dan jika kita coba kasih dulu permission untuk dia, apakah ada berbeda di Showgrants ini? Grant kita di sini akan mencoba memberikan akses dulu apakah Showgrants ini beda atau tidak. Oh, tuh harusnya tuh ya. Tuh, bukan from. Kita sudah memberikan akses dan kita lihat di sini aksesnya. Showgrants. Oke, jadi perbedaannya adalah dia mempunyai kolom kedua yang dimana dia itu diberitahu diberitahu dia itu mempunyai grand insert on DB Campus. Jadi ini artinya dia itu mempunyai akses insert di DB Campus di tabel mahasiswa. Jadi perbedaannya jika kita tarik kembali dia akan hilang. Oke. Otomatis ketika kita tarik kembali dia tidak bisa menginsert. Dia tidak bisa menginsert value. Kita coba insert into mahasiswa. Mahasiswa dengan valuesnya tadi ada nim 2500175 misal dengan jurusan sistem informasi angkatan 2025 IPK-nya 1.0. Oke, kita coba di sini ya. Oke, seperti yang bisa kalian lihat, insert comment ini tidak bisa dilakukan lagi karena kita sudah menarik atau menarik kembali insert dari si Raihan ini. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk user kedua, yaitu user si Indra. Pertama, kita akan mengecek dulu apakah grace atau permission apa yang dia punya di database DB Campus ini. Oke, jadi permission yang dia punya di sini adalah di select. Jadi coba akan kita menggunakan select, apakah bisa di sini select nama. Oke, kita masih bisa. Oke, kita coba tarik untuk permission dia atau grants dia revoke, berarti kita tinggal ganti ke select from Indra. Oke, karena tidak boleh ada dua syntax karena ini runningnya universal ya. Oke, kita sudah menarik dari permission dia untuk menggunakan comment select. Kita bisa lihat di sini yang tadinya ada dua kolom menjadi satu kolom, dan kita lihat kembali apakah dia bisa menggunakan select. Oke, jadi select tidak bisa digunakan untuk user Indra. Oke, seperti itu saja untuk videonya yang dimana kita sudah belajar menggunakan bagaimana cara membuat user, terus bagaimana cara kita menambahkan kolom spesifik dari user, dan yang ketiga kita bagaimana mengakses atau mencabut hak akses dari kedua user. Lalu auditasinya dengan
kita menggunakan Showgrants, kita itu bisa menampilkan apa saja hal yang bisa dilakukan oleh si user-user dari Indra atau mungkin dari Raihan menggunakan Showgrants. Jadi, segitu saja untuk tugas 2 dari sistem basis data ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.